kalian jangan lupa untuk dukung terus hashtag Indopride dikeluarkan terus, karena tadi gue sempat keliling nih, gue sempat ngeliat-liat juga ternyata ada yang lagi nobar ya. Pasta yang lagi tidak bertugas itu lagi nobar bareng Bang Pen, bareng Weni Moza, bareng Montana. Ada satu lagi tadi tuh siapa? Mimin Helmet juga nonton bareng. Aku yakin juga banyak streamer-streamer lain di luar sana lagi nonton bareng. Jadi teman-teman semua, dukung terus Indopride. Kita satukan kekuatan kita untuk mendukung Bigetron Red Alliance. Sanskuy. Ya, pastinya yang nonton bareng juga sama-sama menunjukkan dukungannya untuk Indonesia, di mana Bigetron sama-sama kita dukung untuk membawa nama Indonesia di turnamen ini. Yang pastinya teman-teman semuanya jangan lupa hashtagnya Indopride, dan jangan lupa di like dulu. Kalian yang lagi nobar boleh ke YouTube official PUBG Mobile Indonesia dulu, kalian drop like dulu, baru kalian kalau mau nobar lagi bebas silahkan. Tapi kalau kita lihat kali dari circle-nya Cincel, ternyata Rozok kembali masuk ke dalam circle-nya. Valdus harusnya cukup aman untuk sementara waktu, tidak seperti di match pertama. Tadi cukup sulitan untuk masuk ke dalam Rozok, kali ini harusnya cukup mudah untuk masuk ke dalam Rozok, Cincel. Betul, jadi kalau kita lihat tadi garis pesawatnya nggak terlalu beda jauh ya. Cuman memang kalau dari segi circle-nya kali ini agak cukup baik nih. Dan yang menarik di Sosnovka Military Base, akhirnya yang gue tunggu-tunggu, ada warna yang bertumpukan, tapi ternyata kamera lebih memilih untuk melihat ada yang lagi seorang diri saja. G dari tim DX yang sedang berusaha untuk melintas player-player dari A1, tapi ternyata Sinister sudah datang. Kali ini dengan UMP Gaming Badinya bakal langsung mengusir mundur G. Ayo lo mau kemana, lo ditembakin terus menerus. G bakal langsung tancap gas, ngacir, hampir aja meleduk itu mobilnya Sanskuy. Wow, sudah ada api di sana, Cijel. Sudah panas, harusnya ini mobil udah nabrak dikit meledak harusnya, tapi masih selamat dan masih bisa regroup juga bersama dengan tim dari DX yang lainnya. Bener, masih bisa untuk regroup, tapi ternyata wah, Valdus, what happened? Di manakah itu Valdus? Ada player yang terculik, 2 player. Wow, sangat menarik nih, nampaknya terjadi pertemuan yang tidak diinginkan oleh Valdus bertemu dengan Blacklist International Esports. Kali ini berada di bagian scrapping area. Cukup menarik ya Sanskuy untuk di early game kali ini. Valdus 2 kali Erangel di hari ini, dan 2 kali mereka tidak maksimal dalam bermain. Tadi kita lihat di Erangel yang pertama, di match yang pertama Valdus pulang dengan cukup cepat. Di Erangel yang kedua, kali ini di game yang ketiga mereka mengawali early gamenya dengan tidak mulus karena 2 pemainnya langsung hilang, dan mereka harus pincang kalau kita lihat menuju ke mid game bahkan sampai late game nanti. Dan akan kita lihat seperti apa perjuangan dari Valdus di hari ini, karena ini menjadi hari yang cukup berat nampaknya untuk Valdus. Tapi ada Blacklist juga yang memang hari ini mereka bermain dengan cukup baik ya. 2 kill sudah didapatkan di awal-awal. Bener banget. Hari ini bisa dibilang adalah harinya A1 ya untuk sementara waktu. Tapi kita lihatlah untuk tim lain akan seperti apa. Dan kita masih berharap juga untuk tim Indonesia pastinya untuk memberikan yang terbaik terus-menerus. Kalau kita lihat di atas itu kan ada hashtag-hashtag tuh A1, DX. Sekarang udah ganti lagi tuh jadi DRS, Reject, Netes, Vincer, DS Gaming. Itu adalah klasemen sementara. Jadi teman-teman kalau misalnya penasaran untuk klasemen sementaranya, kalian bisa lihat yang di atas. Itu poin-poinnya untuk sementara waktu ini. Ya, betul banget. Jadi ini juga memberikan info ya kepada kita untuk sementara waktu. Valdus memang masih berada di puncak klasemen sementara dengan 118 poin. Tapi kalau kita lihat kali ini berpindah ke arah yang lainnya, ada tim FZ yang nampaknya sudah mendapatkan sebuah kendaraan juga untuk berpindah ke arah yang lain untuk melakukan rotasi, Cijel. Betul. Ya, dari poinnya itu bisa dibilang Valdus masih cukup mendominasi ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dengan jumlah match yang masih cukup banyak, harusnya masih ada kesempatan besar juga untuk disusul poinnya tersebut. Selama bermain dengan konsisten, bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner dan juga double digit point, harusnya bisa sih kesusul. Dan kalau kita lihat juga di bagian Pochinki, ini ada tim DX, ini adalah tim dari Vietnam. Kalau kita lihat nih, rosternya atau line up dari playernya cukup menarik ya. Lamborghini ini adalah salah satu player dari Infinity IQ yang masuk ke di Xavier, dan juga ada G yang sebelumnya bermain dari HVNB. Jadi kalau teman-teman suka ngikutin nih turnamen-turnamen pasti tahu banget tuh yang namanya Lamborghini, G dari Vietnam itu ternyata bersatu dan reuni di tim DX Vietnam. Ya, betul sekali. Jadi ini merupakan tim yang cukup unik juga kalau kita lihat, dan pastinya
bisa menjadi penantang juga untuk tim-tim lain. Tapi kalau kita perhatikan, ini dia tim Zeus, tim yang tadi mendapatkan WWCD di Irangel Cigel. Dan ini Irangel yang kedua, mungkin mereka akan kembali bermain sama baiknya dengan Irangel yang pertama tadi, atau justru mungkin ini akan menjadi matchnya untuk Bigetron Cigel. Bisa jadi karena dengan circle yang seperti tadi juga harusnya memudahkan Bigetron Red Aliens ya. Tapi balik lagi nih, circle itu tuh ngeprank biasanya kalau udah mulai fase-fase ke 3, 4, 5, 6 gitu tuh. Kayak tadi sempat kita lihat dia tidak mendonat ke tengah atau ke sentral, tapi malah banting ke kiri. Dan untuk sementara waktu juga kita lihat tim-tim semua sudah bersiap-siap untuk melakukan rotasi. Ini tim MYTH, beda ya MYTH sama MITH yang dari Thailand. Namanya mirip-mirip, serupa tapi tak sama gitu. Dan untuk Reject Scarlet pun ternyata udah mulai melakukan rotasi lanjutan beriring-iringan dengan A1. Oh, akankah mereka bertemu, Sanskuy? Harusnya ini ada pertemuan antara Reject Scarlet dan juga A1 karena mengarah ke area sama. Walaupun kalau kita lihat A1 kali ini menuju untuk melakukan regroup terlebih dahulu, dan mungkin akan melihat tim Reject Scarlet yang lewat di area mereka. Akan ada sambutan mungkin peluru panas dari Ewan ke arah Reject Scarlet Cicil. Tapi dari sisi lain tim Zeus, ternyata DS akan berhadapan dengan Yala. Kali ini ada satu orang di atas dan satu pemain dari Yala juga menunggu di bawah sana, akan coba melakukan push mungkin. Tapi ada bala bantuan juga, ada bagi yang datang. Kalau kita dengar entah dari siapa bagi tersebut datang, ternyata dari tim DS. Ada satu pemain lain yang datang kembali menuju compound tersebut Cicil. Tapi satu pemain Yala naik ke arah atas, spray dilakukan. Pemain DS akan coba turun, mungkin tidak. Dan itu dia pemain Yala yang naik ke arah atas tadi langsung ditumbangkan begitu saja. Kita belum tahu di mana pemain terakhir dari Yala, karena tadi sudah ada 2 yang tumbang, menyusul satu lagi tumbang, berarti tinggal ada 1 yang terakhir. Dan itu dia, benar sekali, masih ada 1 terakhir, tapi kita belum tahu di manakah pemain terakhir dari tim Yala. Tadi kalau gue nggak salah lihat, tadi pemain terakhirnya langsung ngacir kabur dengan mobil. Seenggaknya mereka nyelamatin placement points ya. Tapi sementara kalau kita lihat kamera bergeser ke arah tim DX yang sedang melakukan rotasi iring-iringan bertemu dengan tim Nasar di depan sana juga lagi melakukan setup di bagian school. Dan ada Miracle yang cukup berjauhan, dan ternyata bukan Miracle yang terculik, malah Hamzi yang berada di balkon sekolahan. Seorang diri saja harusnya akan dikonfirm menjadi poin untuk DX. Ya, mendapatkan 1 poin pertamanya. Dan kalau kita lihat kali ini, Miracle nampaknya berada di belakang sebuah natural obstacle. Ada sebuah pohon yang menjadi cover dari Miracle. Tapi ada 2, setidaknya 3 granat kali ini dilemparkan ke sana. Akan coba dicari juga. Dan itu dia satu pemain dari DX langsung push melakukan inisiasi serangan ke arah pemain-pemain dari tim NASR. Dan Miracle pun akhirnya tumbang karena ada sebuah bait yang sangat baik sekali tadi, membuat Miracle tidak fokus ke arah pemain DX yang masih menahan di area bukit. Iya, dan ternyata tim NASR posisinya cukup tertekan kali ini, apalagi terpisah cukup berjauhan juga antara Momen dan satu temannya lagi. Sementara kalau kita lihat dari mapnya, oh my god, Bigetron Red Aliens cukup berdekatan dengan Reject Scarlet dan juga A1. Entah kenapa ya, ini BTR kan sebelumnya tuh ada postingan ya, akankah A1 ketemu lagi sama BTR seperti sebelumnya historicalnya yang ketika mereka bertemu terus di PMGC. Tapi kali ini mereka kayaknya melakukan rotasi yang cukup mirip-mirip juga, cukup berdekatan, tapi masih belum tahu akankah bertemu atau mereka akan berpisah ketika circle-nya mantul kembali. Ya, tapi kalau kita lihat ada sebuah push yang nampaknya komit. Kali ini pemain-pemain dari tim DX akan melemparkan sebuah utility terlebih dahulu dari seorang Lamborghini. Di cancel tadi. Akan mencari angle yang lain mungkin. Kembali akan coba melakukan cook grenade ke arah seorang Momen dari tim NASR yang masih bertahan di area atas di dalam compound. Sudah ketahuan di mana posisinya, dilemparkan begitu saja meledak, tapi belum menumbangkan satu pemain yang ada di atas sana. Akan coba dilemparkan kembali utility ke arah tangga dan menunggu Lamborghini mungkin akan terkena kalau dia naik ke atas sekarang, tapi tidak. Akan coba ditunggu juga Momen menjaga angle tersebut, menjaga area tangganya kalau kita lihat Cicil. Momen apakah akan mendapatkan momen yang bagus karena seorang diri saja masih belum terspot. Ada lemparan granat dan oh my god, timing Momen mengganti senjata menjadi Rambo, tembakan ke arah depan, tapi ternyata ada temannya dari tim DX yang langsung maju melakukan backup fire begitu baik, begitu apik, berhasil untuk menumbangkan seorang Momen. Dan Nabo sebagai last man standing, apa yang akan bisa diperbuat oleh seorang Nabo dari tim Nasar? Oke, melihat ke arah depan karena pintunya tidak ditutup, bisa ditembak dari kejauhan. Itu dia pentingnya pintu ya. Dan teman-teman semua, kalau kita lihat juga dari Lamborghini masih berada di lantai 2, teman-temannya masih bisa di revive harusnya, Sanskuy.
Ya, Nabo akan coba komit kali ini akan maju ke arah depan karena ada sebuah smoke yang sudah dibangun juga. Melewati tebalnya smoke mencari pemain-pemain dari tim DX tapi Lamborghini akan coba menyambutnya, ditembak juga oleh seorang Nabo. Nabo sangat perih sekali, UMP yang digunakannya akan coba berhadapan dengan Evo yang digunakan oleh seorang Lamborghini tapi ada tapping-tapping juga yang dilakukan oleh seorang Nabo. Kali ini dilemparkan sebuah granat ke arah Nabo. Masih bertahan di sana tapi itu dia granat yang memulangkan NASR seutuhnya dari Lamborghini, Cijel. Iya, itu dia menjadi tim pertama yang harus puas di posisi terakhir. Dan kalau kita lihat juga untuk tim lain, sementara waktu masih cukup aman dan nyaman, tidak ada banyak fight yang terjadi. Namun kalau kita lihat dari Valdo sudah pincang, dari DRS juga pincang, dan juga tim Yala sudah pincang. Tapi untuk tim-tim lain masih lengkap dengan 4 orang. Masih belum kelihatan juga untuk circle-nya masih ke arah mana. Dan Playzone pun sudah mulai bergerak untuk menutup. Navi, Natas Vincent melakukan setup yang cukup baik. Mereka berada di choke point dekat dengan jembatan. Harusnya sih dia nungguin aja, dia nungguin untuk tim-tim lain ketika rotasi ngelewatin area ini. Dan mungkin saatnya tepat dia bisa menculik 1-2 player. Itu akan menjadi momentum yang baik untuk Natas Vincent. Ya, tapi dari sisi lain ternyata terlihat itu dia satu pemain langsung tumbang di sana karena ketahuan tadi dari jendelanya dan akan coba di end sangat-sangat tajam aim yang dimiliki oleh satu pemain dari Navi dari sisi yang cukup jauh tadi dan langsung di end begitu saja oleh seorang Matic, Cijel. Benar aja, langsung menjadi confirm kill point dan sementara waktu masih cukup nyaman untuk Natas Vincent menjaga bagian choke point ini, bagian pertigaan sambil nungguin kemana circle-nya akan memantul. Dan kalau kita lihat hampir semua tim berada di tengah masih cukup aman dan nyaman. Player ranking bisa terlihat ya, Valdez cukup mendominasi dari Martin dan Konsep 20 dan 17 kill yang sudah dikumpulkan di Erangel. Circle-nya ternyata mantul nih Sanskuy ke arah Pochinki. Ya, ternyata menuju ke arah Pochinki kali ini dan kalau kita lihat sebelah kanan itu benar-benar numpuk banget. Semuanya berada di area sana akan bersama-sama masuk ke arah tengah menuju ke circle-nya dan harusnya saling memantau satu sama lain, saling bisa melihat juga dan seperti yang dilakukan oleh Navi ke arah MYTH, spray dilakukan menuju ke arah kendaraan yang digunakan oleh satu pemain dari MYTH tapi masih terlalu ngacir dan masih bisa selamat harusnya untuk segera melakukan rotasi. Hilang sudah satu tembakan ke arah pemain tersebut dari Navi. Benar. Ini Navi menjadi apa ya? Pemotong rotasi untuk tim-tim lain ya bisa dibilang seperti itu. Dan kalau kita lihat juga ada Reject Scarlet yang kali ini cukup agresif. Terjadi trading knock antara MYTH dan juga Reject Scarlet. Masih belum ada fight lanjutan tapi Divine sudah mulai terkena tembakan-tembakan dari sisi lain. Darahnya hampir saja habis dan Farok 3-1 melemparkan granat yang pertama ke arah depan. Connect granatnya. Connect ke arah Sarah dan langsung saja ditumbangkan Sanskuy. Ya, Reject Scarlet kali ini nampaknya punya tamu mereka MYTH yang tadi lepas dari Navi. Mereka datang ke arah area dari Reject Scarlet dan satu pemain tadi pulang, tersisa 2. Tapi ada sebuah flank yang dilakukan juga oleh satu pemain dari Reject Scarlet, akan coba dicari juga oleh seorang flank tapi belum berhasil kali ini melakukan reload. Divine juga berada di sana, kembali satu kill didapatkan oleh Reject Scarlet setidaknya dari pemain-pemain MYTH, tapi ada Navi juga yang melakukan rotasi di area tersebut, Cijel. Yes, betul. Navi sudah datang dan mendengarkan suara tembakan. Tapi kalau kita lihat di mapnya, Bigetron Red Alias berhasil untuk touchdown di perumahan Pochinki. Dan di belakang mereka ada A1 kembali cukup berdekatan. Tapi ternyata MYTH tidak bisa bertahan begitu lama karena benar-benar diganggu oleh Natus Vincent yang baru saja tiba, Sanskuy. Ya, Navi yang tadi kehilangan masa mereka yaitu MYTH ternyata kembali bertemu kali ini. Dan RC juga masih berada di sana. Reject Scarlet yang mungkin akan coba dilawan oleh Navi tapi tidak, ternyata mereka juga punya lawan yang lainnya. Akan coba di-tapping-tapping dengan SLR-nya, cukup sulit. Sebuah gerakan dengan bagi yang cukup ngacir tadi membuat vision dari Reject Scarlet pun hilang ke arah satu tim yang sedang melakukan rotasi di sana, ZE kalau kita lihat Cijel. Benar banget. Dan kalau kita lihat dari ZE bakal langsung terobos untuk bisa masuk ke dalam perumahan-perumahan Pochinki. Sudah mendapatkan tempat yang cukup aman dan nyaman. Harusnya harga-harga rumah Pochinki ini naik nih. Lihat, udah ada 1, 2, 3, 4 tim yang berusaha untuk mengisi rumah-rumah dari Pochinki. Bahkan di bukitnya juga ada perebutan antara 2 tim.
Ya, kalau kita lihat ini dia Senen, harga naik nampaknya terjadi di area Pochinki karena sudah banyak sekali tim yang mengarah ke area tersebut, setidaknya Bigetron. Mereka sudah sangat siap sekali dengan satu pemain di belakang Ryzen kalau saya tidak salah tadi. Dan kalau kita lihat kali ini nampaknya sangat on point sekali UMP yang digunakan oleh seorang Matic kembali melakukan FPP dengan spray ke arah depan. Dan itu dia Matic mendapatkan satu pemain dari Reject Scarlet. Dua pemain yang lainnya akan coba ngacir menyelamatkan dirinya, tapi akan coba dicari juga oleh seorang Kitsune. Masih melakukan proning dan masih melakukan spray maksud saya, dan belum berhasil Kitsune. Yes, dua player tersisa dari Reject Scarlet dipukul mundur begitu saja, tapi ternyata Liquid sempat terpantau di bagian feeds-nya, terculik oleh player dari DS, dan ternyata ada tim lain juga yang sudah mulai memantau ke arah Bigetron Red Alliance. Ada Fnatic Zombies kali ini yang dari kejauhan dari open field memantau terus menerus ke arah perumahan Pochinki, karena mereka tahu di rumah-rumah Pochinki itu harusnya ramai, makanya mereka ngambil dua rumah roti di dekat dengan Pochinki. Sanskui. Oh, tapi dari sisi lain ini dia pemain E1 yang dengan berani mereka langsung lewat saja, ngacir saja dengan sebuah kendaraannya. Mau nggak mau harus turun 3 pemain di sana, akan coba digunakan menjadi sebuah cover, tapi Salam langsung menembaki pemain-pemain E1 tersebut. 1 tumbang, 2 tumbang, 3 tumbang, bahkan tumbang semuanya Cijel. Langsung dipukul semuanya dengan cepat sekali. Rata serata-ratanya karena mereka langsung melakukan rotasi di bagian open field, ditembakin dari berbagai arah, bahkan mereka sama sekali tidak punya cover. Dan ini dia memang yang namanya timing. Kalau misalnya udah masuk fase keempat, itu akan menjadi sebuah faktor besar ketika mereka sedang melakukan rotasi, mengingat semua tim sudah mulai mengisi rumah-rumah dan akan banyak sekali penjagaan yang dilakukan. Ini akan menyulitkan tim-tim yang telat untuk melakukan rotasi ya Sanskui. Ya, kembali kita lihat kali ini nampaknya area Pochinki, area rumah-rumahnya benar-benar padat sekali di area tersebut. Dan ini akan menjadi sulit kalau circle-nya ternyata keluar menuju area yang cukup terbuka di arah atasnya, karena itu benar-benar open banget dan semuanya harus berlomba-lomba untuk keluar dari area perumahan ini. Tapi kalau kita lihat ternyata Bigetron punya lawan mereka, di mana di depannya ada 2 tim kalau kita pantau, ada tim ZE dan juga ada Geek dari sisi yang lainnya, tapi mereka akan melawan ZE terlebih dahulu karena sudah sangat-sangat berdekatan. Kali ini Cijel ada granat di sana, tapi ternyata masih belum memberikan damage yang berarti ke arah seorang Zuxi. Dan itu dia satu pemain dari ZE pun tumbang karena ada Liquid di sana, dan itu dia langsung dipulangkan oleh Liquid. Confirm kill masuk ke arah Bigetron. 2 kill setidaknya sudah mereka kumpulkan Cijel. Yes, ini dia BTR nih bos, sudah berhasil untuk mendapatkan 2 kill point sementara waktu, dan mereka harus lebih berhati-hati lagi karena dengan kehilangan 2 player dari tim Z, harusnya mereka akan mendapatkan informasi yang cukup penting juga. Lihat di depan sana Blade sudah melemparkan kokangan granat yang cukup on point, tapi mereka masih belum ada inisiatif untuk langsung terabas ke arah dalam. Sementara waktu Reject Scarlet pun sudah dipulangkan oleh Valdo Sanskui. Ya, betul sekali, tapi masih kita pantau area ini. Lemparan utility kembali dilakukan oleh pemain Bigetron Zuxi. Walaupun belum berhasil, mereka harus setidaknya untuk bisa keluar dari area ini kalau circle-nya nanti keluar. Karena kemungkinan besar circle-nya keluar. Mereka berada di ujung circle banget ini. Ini cukup berbahaya, tapi kalau circle-nya ke sini akan menjadi late game yang benar-benar pasif banget, Cijel. Pasif dan lama, harusnya menjadi apa ya, penggunaan utilities harusnya banyak banget. Nanti kita lihat seperti apa karena Blue Zone sudah mulai mengecil kembali. Kemanakah circle-nya akan mengecil, kita akan lihat karena dari Zeus pun mereka udah mulai melakukan setup di bagian open, dan ternyata circle-nya mendonat, nge-central kembali. Ini PR sih, PR yang agak cukup berat untuk Bigetron Red Alliance. Mereka harus putar otak bagaimana caranya mereka bisa keluar, karena sementara waktu kalau misalkan mereka mau keluar, mereka harus menghadapi beberapa tim yang berada dalam Pochinki, dan juga di bagian open fieldnya sudah ada penjagaan beberapa satpam zonanya nih. Nah, itu dia, itu yang saya khawatirkan tadi, dan ternyata kejadian ini PR cukup besar dimiliki oleh tim-tim yang berada di area perumahan dari Pochinki. Dan seketika harga rumah di sini tiba-tiba turun jauh, dan kita melihat kali ini nampaknya akan coba ditinggalkan oleh semua pemain, semua orang yang berada di sini. Begitu saja, itu dia spray ke arah depan dilakukan, dan ternyata tumbang karena ada double pick. Ada satu pemain juga dari sebelah kiri, Liquid tadi kalau nggak salah. Dan kembali kita lihat kali ini pemain I8, mereka kocar kacir, mereka harus berlari. Tersisa 2 orang kali ini, 1 low HP, 1 lagi masih full HP-nya, tapi mereka sulit untuk keluar dari area tersebut. Sudah ada tim DX juga dan ada DS kalau kita lihat Cijel.
Yes, ada beberapa tim yang menghalangi tim I8, tapi Bigetron Red Aliens dia harus menumbangkan mungkin tim di depannya dia. Terlihat di depan sana sudah terjadi setup smoke yang cukup tebal, sudah dibangun juga Jamas. Seorang diri masih bersembunyi di belakang smoke dan ada sebuah traktor juga yang bisa menahan, tapi G dari sisi lain mulai memberikan pressure yang cukup berat untuk tim DS, tapi Aiden tidak sadar sama sekali ada satu player yang menjadi kan Sanskui. Tapi Jamas keluar dari areanya, keluar dari zona nyamannya, akan coba melakukan spray to the smoke ke arah depan, mencari pemain-pemain dari DS. Satu sedang melakukan revive dan berhasil revive-nya, akan coba maju, kali ini ada di belakang batu. Maju seomas dan betul sekali Jamas akan kembali ternyata ke area nyamannya, kembali ke arah sebuah truk di sana, tapi ada G juga yang akan coba melemparkan peluru-peluru panas ke arah pemain-pemain DS. Sudah ketahuan di mana seorang Jamas, tapi itu dia sangat kuat Jamas di area ini, Cicel. What? Jamas! Seorang diri saja bisa menumbangkan player-player dari DS dan tidak lupa juga dibantu oleh player dari DX. Tapi kali ini Lamborghini pun mendapat barunya Bigetron Red Aliens agak sedikit kesulitan, nampaknya tertahan di belakang sana, berada di belakang broken wall, masih dibombardir granat demi granat. Loxi tidak punya healingan yang lebih banyak lagi, hanya punya bandage saja, berusaha untuk menggulung-gulung, tapi granat dari DX terus-menerus meledak, meletup-letup di depan sana. Liquid masih bisa mendapatkan sebuah lower ground. Apakah mampu Bigetron Red Aliens survive ke circle berikutnya, Sanskui? Ya, cukup sulit, mereka harus membuat jembatan smoke setidaknya untuk bisa mengarah ke area yang aman, mengarah ke compound dari tim DX untuk menumbangkan DX terlebih dahulu. Ini DX kalau nggak ditumbangkan akan sulit, akan terus-terusan untuk ngepres pemain-pemain Bigetron, dan itu dia kembali ada sebuah ledakan. Berapa banyak bom yang dimiliki oleh DX, berapa banyak granat yang mereka miliki, berapa banyak molotov yang mereka miliki, karena terus-terusan mereka melemparkannya ke arah bawah, di mana di bawah sana ada Luxi dan juga Liquid. Spray to the smoke kembali dilakukan dan hilang smoke yang berada di area Luxi, tapi ada sebuah lemparan granat juga, dan itu dia ternyata kita belum tahu apa yang dilemparkan smoke tadi oleh seorang Luke ke arah compound dari tim DX, Cicel. Yes, itu Bigetron Red Aliens kalau misalkan mau selamat dia bisa berharap dengan Geek Fam aja sih. Geek Fam masih ada berada di dekat dengan mereka. Harap-harap cemas Geek Fam bisa DX supaya DX tidak terlalu fokus dengan BTR. Tapi kamera sudah mulai bergeser kembali kali ini. Valdus ternyata harus dipulangkan dan puas di posisi ke-11, tapi sementara juga dari DRS masih berusaha masuk ke dalam circle-nya. Luxi granatnya masuk on point, 2 player tumbang Lamborghini. Tersisa di luar sana ada bakal langsung ibu-ibu beli beras. Ayo kita ras Liquid bakal langsung meng-end player-player dari DX, Sanskui. Dan ini dia yang saya katakan tadi, DX harus dipulangkan dulu kalau Bigetron mau masuk circle selanjutnya, dan itu yang mereka lakukan. Lamborghini bahkan dipukul mundur dan compound ini berhasil di-retake oleh Bigetron. Luxi dan Liquid berhasil misi mereka untuk setidaknya masuk ke circle berikutnya dan mereka aman di compound tersebut. Akan kita lihat ke arah yang lainnya lagi. Navi akan coba fight dengan DRS. Terlihat di sana close combat terjadi, ada double pick juga, dan itu dia langsung menumbangkan satu pemain dari DRS. Tapi dari sisi lain Mafia Ninja pun tumbang dan langsung dipulangkan oleh tim Navi DRS Gaming, Cicel. Yes, betul. Dan kamera sudah mulai bergeser kembali juga kali ini berada di pinggiran circle. Bigetron Red Aliens mendapatkan sebuah rumah yang cukup aman dan nyaman. Hati-hati, Geek Fam ternyata juga menyadari bahwa ada beberapa mangsa yang cukup lezat di depan sana. Namun Navi pun akan melakukan spray ke depan. Tigzi berusaha untuk mendapatkan nyawa player dari Blacklist, tapi masih belum bisa connect peluru-pelurunya. Navi pun malah yang harus ditumbangkan satu persatu playernya, menyisakan Tigzi seorang diri saja, Sanskui. Menjadi pemain terakhir, menjadi harapan terakhir, tapi Lamborghini sama-sama melakukan proning, dekat sekali dengan Liquid dan juga Luxi. Mereka hanya dipisahkan dengan sebuah smoke kali ini. Mereka nggak tahu karena ada smoke cukup tebal, tapi Lamborghini mundur perlahan. Ada sebuah granat juga ketahuan posisi dari seorang Liquid, tapi Liquid itu dia langsung dipulangkan oleh Lamborghini, dan ternyata Luxi juga. Ada Geek dari sisi lain, Cicel, ada terpartit ternyata Geek Fam Malaysia.
Yes, ada Geek Fam yang masih bertahan. QB sebagai the last man standing masih bisa untuk melakukan revive. Navi pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi, harus dieliminasi oleh Blacklist. Dan lihat, 5 tim saja dan 2 tim yang masih lengkap, Zeus dan juga Blacklist. Ya, kembali kita lihat kali ini pemain-pemain yang masih bertahan. 4 tim terakhir DX. Ada 1 pemain di sana yang masih akan coba menyelamatkan placement setidaknya dari tim DX, tim asal Vietnam ini. Tapi kalau kita berpindah ini, dia ada sebuah airdrop yang jatuh di sana. Mungkin bisa menjadi obstacle juga, obstacle untuk tim Blacklist. Tapi di belakang Blacklist ternyata ada tim lain, ada Zeus yang memantau. Dan ini dia, obstacle bisa dimanfaatkan. Dan itu dia ternyata, Blacklist bisa mendapatkan 1 pemain, yaitu IC dari tim Zeus, Sijel. Yes, IC sama sekali tidak punya obstacle dan mau tidak mau harus ditumbangkan begitu saja. Dan lihat ada pergerakan dari teman-teman Zeus yang berusaha untuk melakukan take cover, untuk melakukan revive. Dan teman-teman yang lagi nonton jangan lupa untuk nice try Bigetron Red Alliance, karena tadi usaha dari Bigetron Red Alliance sudah benar-benar maksimal. Namun granat dari Lamborghini connect karena player-player Gary Geek. Oh my god, Lamborghini the last man standing yang begitu sakit pergerakannya, benar-benar membahayakan untuk tim-tim lain. Lagi ada usaha revive dilakukan, tapi Lamborghini langsung saja melakukan spray dan DX memulangkan Geek Fam one man show yang benar-benar epic ditunjukkan oleh Lamborghini. 3 pemain langsung dipulangkan oleh 1 pemain saja. Hanya butuh 1 Lamborghini untuk memulangkan 3 pemain dari Geek Fam Malaysia. Dan kalau kita lihat, kita lanjutkan kembali. Zeus lagi-lagi masih lengkap 4 orang di area circle 7. Dan ini adalah kedua kalinya kita melihat mereka, karena di region pertama, di match pertama mereka juga melakukan hal yang sama, Cijel. Yes, benar. Dan ini adalah open field ya. Open field, Blacklist. Masih lengkap berempat dan Zeus pun demikian. Tapi DX Lamborghini nampaknya positioningnya udah ketahuan. Ngepron di depan sana. Udah di lock oleh player dari Blacklist juga. Dan kita lihat karena circle-nya sudah akan bergerak sebentar lagi. Dalam waktu 45 detik Zeus pun sudah mulai mencicil setupnya. Sudah mulai bergerak masuk. Dan ini Lamborghini benar-benar gila sih. Dia di antara 2 tim yang masih lengkap. Dan lihat dari seorang Tyra PS berhasil untuk menemukan seorang Godless di depan sana. Dan masih ada usaha berikutnya, masih mencari kembali tapi tidak. Sedikit pause untuk momentum, namun ternyata mau pause. Dia melihat sebuah kepala langsung ditembakin, tapi tidak counter shoot dari DX, langsung saja memulangkan Lamborghini. Ya, tapi kalau kita lihat kali ini Zeus tersisa 2 pemain saja akan berhadapan dengan tim Blacklist, di mana tim Blacklist masih lengkap 4 orang, Cijel, kalau kita lihat. Dan ya, sudah menyebar juga pemain-pemain dari Blacklist, sudah berada di area yang berbeda. Kelihatan 1 pemain Ziol di sana langsung di spray dan Ziol pun tumbang. Kalau kita lihat tersisa seorang Abeli, akan coba dicari, ketahuan Abeli sedang melakukan proning. Dan itu dia winner chicken dinner untuk tim Blacklist, Cijel. Yes, benar sekali. Itu dia WWCD lagi dan lagi untuk Blacklist setelah hari pertama mereka berhasil untuk menyambut WWCD di match pertama. Dan mungkin kita bakal langsung lempar highlightsnya kepada Eldoge yang di sebelah